Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup dengan Ucapan Syukur. Saudara, sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, silakan saudara mensubscribe. Dan kalau saudara sudah mensubscribe, silakan saudara memberikan komentar. Kalau saudara diberkati, bagikan kepada yang lain, supaya yang lain juga diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Lukas 17 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara semua. Dikatakan begini. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka, berarti satu orang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi satu dari 10 orang kusta itu sembuh. Jadi semuanya sembuh, tapi satu yang kembali. Ya. Jadi sekali lagi, 10 orang kusta itu datang menemui Yesus. Ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, datang menemui Yesus, berdiri di jarak yang cukup jauh karena penderita kusta itu tidak boleh mendekat kepada orang yang normal. Ya, karena penderita kusta itu menurut hukum Taurat, dia harus menjaga jarak. Bahkan dia harus berpakaian compang-camping dengan rambut yang panjang, kemudian berteriak, najis, najis, najis. Itu peraturannya. Ya. Supaya yang lain tidak terkena kusta. Karena kusta pada waktu itu belum ada kesembuhannya, belum ada obatnya. Ya. Sehingga harus diasingkan. Nah, orang kusta harus punya tanggung jawab moral, yaitu menjaga jarak. Nah, sehubungan dengan pandemi COVID-19, yang sudah memasuki tahun yang bulan yang ke-10, ya, kita juga harus menjaga jarak supaya ya terjadi proses penurunan orang yang kena COVID, ya, sehingga makin hari makin sedikit yang orang yang kena COVID, sehingga terjadi kesembuhan buat semua orang. Ya. Semua sama-sama berjuang, dan kita masing-masing punya tanggung jawab moral untuk menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian kita harus pakai masker ketika kita keluar. Ya. Itu tanggung jawab kita sebagai insan yang hidup bersosial di dalam komunitas. Nah, orang kusta ini, 10 orang kusta ini, ya kalau kita baca di ayat sebelumnya, dikatakan begini, ya, di ayat 12. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh, ya, harus menjaga jarak. Ya, ada yang mengatakan 100 meter, jadi 100 meter cukup jauh. Dan berteriak, ya, karena cukup jauh harus teriak cukup kencang. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pemungut orang kusta, ya, saudara, itu butuh belas kasihan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Karena belum ada obatnya. Ayat 14, lalu Yesus memandang mereka dan berkata. Jadi Yesus memandang 10 orang kusta itu dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Karena memang, saudara, kesembuhan orang kusta itu harus diverifikasi, harus diperiksa oleh imam. Imam punya kemampuan untuk mengetahui atau mengesahkan apakah orang kena kusta atau sudah sembuh dari kusta atau kena kusta. Begitu saudara sekalian. Nah, yang menarik di sini dikatakan begini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya menjadi sembuh, karena kusta itu dianggap najis. Ya, orang yang kena kusta harus berteriak najis, najis. Ya.
Jadi sementara mereka berjalan untuk menemui para imam, mereka menjadi tahir. Ya. Itu suatu hadiah buat 10 orang kusta ini, saudara. Jadi semuanya sembuh. Ini luar biasa. Semuanya sembuh. Tetapi ayat 15 yang tadi kita baca di awal, dikatakan seorang dari mereka. Jadi hanya satu orang. Dikatakan ketika melihat bahwa ia telah sembuh, yang sembuh berapa? 10. Tetapi yang kembali, dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Satu orang kusta yang sembuh ini, orang yang punya etika kerajaan sorga yang luar biasa. Kenapa? Dia kembali kepada yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Ya. Nah, dikatakan saudara, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Memuliakan Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Paulus berkata begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus memuliakan Allah. Nah, orang kusta ini, saudara, kembali sambil memuliakan Allah. Karena dia merasa dirinya sembuh. Dia merasa harus memuliakan Allah dengan hidupnya yang tahir itu. Ayat 16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi saudara sekalian, orang yang beretika moral tinggi itu ditandai dengan mengucap syukur atau berterima kasih. Saudara coba perhatikan, kalau ada seseorang yang berbuat sesuatu kepada saudara, berbuat baik, apakah saudara berterima kasih? Dan perlu saudara ketahui, kalau kita berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik, yang memberikan pertolongan kepada kita, itu satu etika yang baik, saudara sekalian. Apalagi ini Tuhan. Ya, kita harus berterima kasih. Memang manusia akhir zaman, 2 Timotius 3, itu dikatakan tidak tahu berterima kasih. Ya, itu ciri manusia akhir zaman. Ya, tidak tahu berterima kasih, tidak beretika moral tinggi. Ya. Padahal saudara sekalian, ya, sesungguhnya yang lebih hebat daripada kusta itu dosa. Dosa tidak bisa ditahirkan, tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga, kecuali Allah sendiri turun ke bumi ini untuk menyelesaikannya. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk apa? Menyelesaikan dosa. Dosa itu tidak bisa diselesaikan. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, mati. Kalau Yesus tidak datang, kemudian mati di kayu salib, semua manusia, saudara dan saya akan meluncur masuk neraka. Tetapi karena kedatangan Yesus, dia mati di kayu salib, saudara dan saya yang percaya kepadanya, diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal bersama dengan dia. Dan hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Di dalam dia, di ayat 11 itu dikatakan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara sekalian, kalau Tuhan nggak datang, kita akan mati dalam dosa, masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal bersama dengan dia. Nah, saya lanjutkan saudara sekalian. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi ternyata 1 dari 10 orang itu seorang Samaria. Dan perlu saudara ketahui, orang Samaria itu dianggap orang asing. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap ya, bangsa asing. Karena dia campuran, orang Yahudi campuran dengan bangsa lain. Sehingga dianggap asing.
Tetapi justru orang asing itu datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, berterima kasih. Nah, dulu kita orang asing, saudara sekalian, jauh daripada Allah. Tetapi ketika Yesus datang, kita percaya Yesus, kita yang jauh jadi dekat. Nah, untuk itulah kita harus belajar mengucap syukur dalam hidup ini. Karena mengucap syukur itu adalah etika moral kerajaan Allah yang kita harus praktekkan. Ya. Lalu Yesus berkata ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kalau saya tanya, di mana 9 orang itu? Ya. Walau alam. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi yang 9 itu tidak kembali memuliakan Allah, tidak kembali mengucap syukur kepada Allah. Ayat terakhir dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, kepada orang asing, orang Samaria yang sembuh dari kustanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi satu orang kusta ini, orang Samaria ini bukan hanya sembuh kustanya, tetapi jiwanya sembuh. Jiwanya dipulihkan. Sesungguhnya kesembuhan batin itu jauh lebih penting daripada kesembuhan tubuh jasmani. Karena tubuh jasmani ini pada akhirnya sekalipun kita sehat, kita menjaga tubuh kita dengan makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, N1, N2, N3 sampai encok. Tetapi pada akhirnya dia akan termakan usia, lalu sakit-sakitan dan juga mati. Karena memang tubuh manusia itu dirancang hanya bisa sampai 120 tahun. Itu di Kejadian pasal 6. Di Mazmur itu 70 atau 80. Setelah itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekalipun saudara punya uang, ya, sebanyak apapun tidak bisa memulihkan tubuh kita yang sudah menjadi renta. Tetapi jiwa kita itu abadi. Nah, untuk itulah saudara sekalian, kita yang dulu berdosa, kita sudah dipulihkan oleh Allah. Karena kematiannya di kayu salib, kita harus mengucap syukur dalam hidup ini. Hidup ini harus diwarnai, harus dikuasai oleh ucapan syukur. Karena itu adalah etika kerajaan surga. Bagaimana kita mengucap syukur? Dengan hidup sesuai dengan maksud dan tujuan salib diadakan. Maksud dan tujuan salib diadakan adalah keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Rancangannya yang semula, Kejadian 1 ayat 26 adalah segambar dan serupa dengan Allah. Itu kita harus perjuangkan sebagai rasa ucapan syukur kita. Nah, kita harus memuliakan Tuhan dengan cara apa? Hidup seperti Kristus. Karena Kristus adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita harus kembali ke rancangannya yang semula, yaitu segambar serupa dengan Yesus. Jadi saudara sekalian, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup kita ini karena kita sudah ditebus dan kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia, hanya belas kasihan Tuhan Yesus saja yang membuat kita selamat, sola gratia. Makanya kita yang sudah percaya kepada Dia, hidup kita harus diwarnai dengan ucapan syukur. Yaitu dengan memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan, baik kita makan, ketika minum, bahkan atau apapun, melakukan apapun, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Dengan hidup, ya, menjalani kehidupan seperti yang dijalani kehidupan Kristus 2000 tahun lalu. Dicatat di Alkitab dan kita pelajari kehidupannya. Kita semangat untuk menjalani kehidupan Kristus, gairah Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu harus mewarnai kehidupan kita. Itu bukti bahwa saudara dan saya hidup dalam ucapan syukur. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.